Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tridiantini dari Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan membahas tuntas mengenai kekerasan seksual maupun verbal yang terjadi pada anak. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kekerasan seksual maupun verbal yang terjadi pada anak, kita harus mengetahui dulu apa itu kekerasan seksual ataupun verbal. Kekerasan pada anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua ataupun pengasuh, yang bisa berakibatkan penderitaan, kecacatan, kesengsaraan, atau bahkan kematian. Kemudian, mengapa kekerasan seksual ataupun kekerasan verbal bisa terjadi pada anak tersebut? Yang pertama adalah lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa yang usianya di atas mereka, kita terlalu lalai sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Kemudian, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ataupun terlalu lugu. Hal tersebut menjadi salah satu atau daya pikat predator untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Yang ketiga adalah kemiskinan keluarga atau karena banyaknya anak. Nah, hal tersebut juga tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor lain. Karena jika seseorang atau keluarga tersebut tidak sanggup memenuhi kebutuhan ekonominya, bisa terjadi kekerasan verbal pada anak tersebut. Kemudian, keluarga pecah atau broken home karena perceraian, ketiadaan ibu yang berjangka sangat panjang. Kemudian, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, sehingga anak kurang perhatian orang tua tersebut, atau bahkan anak yang kurang diinginkan dalam tanda kutip adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Kemudian kita juga perlu mengetahui bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan secara mental yang berdampak pada psikologis anak, kemudian pelecehan seksual. Kemudian adalah apa sih dampaknya jika anak tersebut mengalami kekerasan verbal maupun seksual? Yang pertama adalah anak menjadi agresif, kemudian anak menjadi murung atau bahkan depresi, mudah menangis, dan anak tersebut bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain sesuai dengan apa yang dia terima dari orang lain. Dan yang paling penting adalah solusi untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terjadi pada anak di sekitar kita. Yang pertama adalah jangan sering mengabaikan anak. Kemudian, tanamkan sejak dini pendidikan agama, karena pendidikan agama sangat penting untuk membentuk moral anak tersebut. Yang ketiga adalah bicaralah secara terbuka pada anak. Kemudian, ajarkan kepada anak untuk selalu bersikap waspada, bahkan terhadap orang yang dekat dengan kita. Kemudian, orang tua harus lebih bersikap sabar terhadap anaknya. Pemerintahan juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemerintah wajib menjamin diberikannya perlindungan atas kekerasan kepada setiap anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.